Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Regi. Oke. Udah mulai ya Pak? 103. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang. Kami ucapkan kepada para peserta webinar atau Zoom meeting Bait Al-Hikmah Khalifatur ya. Alhamdulillah Bait Al-Hikmah Khalifatur kita kembali lagi mengudara setelah 2 atau 3 minggu ya. Kami beristirahat sejenak mempersiapkan materi-materi baru. Dan ternyata ketika kami sedang mempersiapkan materi-materi baru, ternyata ada momen ya, ada momen tepatnya di Istanbul di mana yang kita tahu Museum Hagia Sophia yang dulunya adalah katedral sempat menjadi masjid, kemudian menjadi museum, sekarang disahkan atau dikembalikan lagi menjadi masjid. Dan insya Allah hari ini kami akan menyajikan kepada Bapak Ibu sekalian suasana live dari Masjid, sekarang namanya menjadi Hagia Sophia Grand Mosque, Masjid Raya Hagia Sophia. Nah, mungkin kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena ya ini ada penjagaan segala macam, nanti rekanan kita akan menjelaskan di sana, tapi kita akan coba mengajak Bapak Ibu menjadi saksi sejarah diselenggarakannya sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan ada 2 narasumber. Pertama adalah Mbak Utik yang Bapak Ibu sudah kenal baik sebelumnya. Dan yang kedua adalah namanya Pak Murfen Yuvarlak. Dia adalah local guide Turki dari kantor rekanan kita di Turki, rekanan perjalanan wisata kami di Turki. Dia guide berbahasa Indonesia, insya Allah cukup fasih. Namun nanti beliau akan bergabung menyusul ya, menyusul mungkin setelah 30-40 menit karena beliau mobile ya di luar di lapangan. Menggunakan handphone, kami hanya mencoba menjaga agar tidak kehabisan baterai di tengah jalan ya. Jadi kami masuk duluan. Nanti setelah itu menyusul kami undang beliau Murfen. Nah, tentu yang pertama nanti akan kami
undang dulu Mbak Utik sebagai narasumber pertama. Ya, seperti biasa, kami sajikan di sini adalah panduan mengikuti Zoom meeting Bait Al-Hikmah Khalifatur. Ya. Pertama, pastikan nama Anda sesuai dengan monitor, karena di sini masih ada yang namanya Samsung, ada yang namanya iPhone 11, ya, ada yang nama perusahaan dan macam-macam. Ya, pastikan namanya sesuai, karena apa? Siapa tahu nanti salah satu dari Bapak atau Ibu menjadi yang beruntung memenangkan satu buah door prize buku Journey to Ottoman, ya, Journey to Ottoman dunia. Ini mengisahkan tentang sejarah Kekaisaran Ottoman di Turki, ya, Kekhalifahan Utsmani Ottoman, ya, di Turki. Mohon maaf Mas, 5 yes. Mas, bukan 1. 5. 5, iya, saya belum sebutkan 5. Menjadi pemenang yang beruntung yang kami sediakan 5 buku untuk 5 orang pemenang yang ditulis langsung oleh Mbak Utik sebagai hasil perjalanannya ke Turki beberapa tahun silam. Kemudian juga mohon dinonaktifkan fitur getar Anda kalau Anda menggunakan handphone, juga mohon di-mute selama Zoom meeting berlangsung. Di-mute mikrofonnya saja, kalau video Anda ditampilkan silahkan. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, nanti juga insya Allah akan kami share formulir untuk umpan balik. Nah, perlu kami ingatkan bahwa di sini kami hanya akan sharing atau berbagi suasana, ya, maupun cerita. Namun tolong dicatat bahwa kami tidak akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau tanggapan yang bersifat politis, ya. Itu catatannya. Mas Lambang, apakah Mbak Utik sudah hadir? Sudah di-approve barusan, Mas. Monggo. Sudah di-approve, ya. Jadi, nah, saya tampilkan Mbak Utik. Boleh say hello? Mbak Utik. Oke, tidak apa-apa. Jadi, nanti urutan acaranya adalah pertama, narasumber pertama Mbak Utik yang akan mengisi acara webinar ini sekitar 30-45 menit, baru kemudian nanti rekan kami yang di Istanbul akan segera bergabung. Jadi kita sama-sama doakan semoga koneksi kita dengan Istanbul bisa lancar, ya. Karena apa? Karena Jumatan pertama ini mereka mengundang para pejabat-pejabat kenegaraan, ya. Kalau tidak salah dengar tadi hampir 500 undangan pejabat kenegaraan yang sudah pasti, selain akan ada penjagaan yang lebih ketat dari biasanya, yang kami khawatirkan ada nanti jamming atau pengacauan jaringan, ya, itu yang kami khawatirkan. Tapi makanya kita doakan sama-sama semoga itu tidak menjadi masalah, karena rekanan kami juga di sana tidak akan mencoba terlalu dekat, ya, khawatir terkena jamming tersebut, ya. Jadi mungkin agak jarak, tapi kita masih bisa dalam jarak pandang. Mbak Uti udah join, Mas. Monggo, Mas. Utik sudah join, ya? Sudah masuk. Baik, Mbak Utik, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta baru selesai adzan asar, soalnya jadi saya salat asar dulu. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Jadi mungkin saya tidak usah perkenalan lagi, ya, dengan narasumbernya, karena ini sebagian besar adalah yang sudah mengikuti webinar Bait Al-Hikmah 4 kali kemarin, ya. 4 kali. Nah, Mbak Utik bagaimana? Ada materi yang nanti mau disampaikan atau boleh saya share dulu sedikit sebagai pembukaan? Ya, silakan. Ya. Jadi saya mohon izin untuk share dulu. Saya punya slide sebagai gambaran ya, untuk perjalanan webinar kita hari ini. Ya, Istanbul adalah ibu kota dari Turki. Salah. Ya, Istanbul bukan ibu kota Turki, tapi Ankara ibu kota Turki. Ankara ibu kota pemerintahan, Istanbul itu lebih kepada ibu kota perekonomian. Ini adalah foto yang diambil di Emirgan Park, ya, di Istanbul pada saat musim tulip di bulan biasanya sekitar April.
Nah, ini saya coba kasih gambaran dulu kepada Bapak Ibu mengenai peta ya lokasi. Ini adalah kota Istanbul. Ya, sebelah kiri yang terletak di European side, sebelah kanan ini di Asian side, dibelah oleh Selat Bosporus. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar Bosporus, ini adalah selat menghubungkan Laut Marmara dan di atas adalah Laut Hitam. Ya. Ini adalah Teluk Golden Horn dan ini adalah kota lama Istanbul atau kota tua ya, mereka bilang kota tua karena disinilah dulu awalnya didirikan Konstantinopel. Ya, Konstantinopel, kalau Bapak Ibu sudah menonton kisah Al-Fatih 1453, bahwa benteng ini diserang dari sebelah barat, dari sebelah sini, ya, kemudian disusul diserang melalui Golden Horn dari sebelah sini. Nah, ini adalah wilayah Sultan Ahmed di atas bukit di pinggir Selat Bosporus. Kita coba lihat lebih dekat. Nah, ini kalau kita zoom. Jadi ini adalah Blue Mosque, ya salah satu ikon kota negara Turki, kota Istanbul. Dia ada satu kawasan dengan Hagia Sophia. Ya, mereka terletak di satu alun-alun, saling berhadap-hadapan. Ya, di tengahnya ini ada taman, kolam. Kemudian di belakang sini adalah Istana Topkapi. Istana Topkapi. Jadi nanti insya Allah rekan kita akan mencoba mengambil spot dari sekitar tengah-tengah sini ya. Semoga lancar. Karena akses menuju Hagia Sophia ini sudah traffic dari mana-mana ya. Ini banyak jalan-jalan kecil. Tadi rekan guide kami sudah menyampaikan foto-fotonya. Nanti akan kami tampilkan sebentar. Ini sudah macet dari 2 jam bahkan lebih sebelum waktunya azan Jumat. Ya, dan sekarang mereka sudah gelar sejadah ya, walaupun mungkin masih azan masih sekitar 1 jam lebih, 1 jam lebih. Bayangkan panasnya di sana saat ini karena ini puncak musim panas, ya, puncak musim panas. Jadi ini gambarannya. Kemudian, nah ini saya kasih coba gambaran sedikit bagian dalam Hagia Sophia ya. Ini kebetulan grup berangkat bulan Desember kemarin. Grup terakhir berangkat Desember, harusnya Maret, April ada lagi, tapi karena pandemi semuanya batal. Jadi gambar yang sebelah kiri ini adalah pintu gerbang utama, ya, di mana saat itu Sultan Mehmed Al-Fatih memarkirkan kudanya dan turun dari kudanya, pintu masuknya di gerbang utama ini. Nah, sebelah kanan kita sudah masuk. Nah, bisa kita lihat ini adalah dulunya altar ya, waktu masih berstatus gereja altar, tapi sekarang sudah menjadi mimbar. Nah, insya Allah ini akan tetap menjadi mimbar sholat Jumat, tempat imam. Nah, ini untuk khutbahnya, mungkin naik sini atau enggak kita belum bisa lihat ya, karena kita belum bisa masuk. Tapi bisa kita lihat bahwa ornamen-ornamen peninggalan era Romawi itu masih tersimpan, masih tidak diganggu ataupun tidak dirusak. Salah satunya bisa lihat di atas itu masih ada lukisan mozaik Nabi Isa bersama Ibunda Maryam. Ya. Nah, kemudian di situ ada tulisan Allah dan sebelah kiri Muhammad, ya. Itu diameternya mungkin sampai 10 meter. Itu ada 12 tulisan kaligrafi itu bertuliskan Allah, Muhammad, sahabat-sahabat, bahkan sampai cucunya Rasulullah pun ada tuliskan. Ada 12 yang menutupi 12 gambar mozaik pengikut Nabi Isa. Ya. Jadi mozaiknya tidak dirusak, tapi hanya ditutup. Nah, kalau itu tamu pada menengadah ke atas, ini menandakan bahwa bangunan ini dalamnya tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Bawahnya masih marmer, semua dindingnya yang dilapisi marmer, tiang-tiangnya pun marmer, kecuali lapisan luar. Nah, ini adalah foto terakhir yang saya ambil dari Twitter resmi kepresidenan Turki, apa yang telah mereka persiapkan terhadap Hagia Sophia Grand Mosque ini. Ya. Lantainya sudah dibeli karpet hijau, ini yang ditutupi merah itu adalah masih steger-steger ya, itu sudah bertahun-tahun itu terpasang dalam rangka perbaikan, renovasi, mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik semua ornamen-ornamen di dalam gedung. Nah, kalau kita lihat lagi posisi lukisan Nabi Isa dan ibundanya itu sudah ditutupi kain ya. Nah,
sudah ditipikain. Nah, ini kalau gambaran lebih besar. Dalamnya ada 2 lantai. Ini adalah lantai kedua. Lantai pertama sebelah kiri dan kanan bisa dipakai, atas juga kiri dan kanan, dan bagian belakang itu bisa dipakai. Ya, ini adalah inspeksi dari Bapak Presiden Erdogan. Dan ini sudah terpasang resmi, namanya sekarang adalah Hagia Sophia Kebir Cami Serif atau The Hagia Sophia Grand Mosque. Sah sekarang menjadi Grand Mosque. Ya, saya lanjutkan lagi sedikit ya, beberapa foto yang barusan dikirim oleh rekan guide kami, Pak Murven namanya. Lihat betapa mereka berbondong-bondong ingin mendekati Masjid Hagia Sophia. Ya, tentunya mereka ingin menjadi bagian dari sejarah seperti halnya kita-kita, ya, dan setiap sudut kepadatannya hampir sama. Ini sudut yang lain, bahkan mereka sudah menggelar sajadah. Ini jalan tram ini ditutup oleh polisi agar massa tidak menghalangi lalu lintas tram. Ini juga sudah menggelar sajadah, tetap dengan social distance yang ya mungkin ada pelanggaran sedikit-sedikit ya, karena mereka semua ingin menjadi bagian dari sejarah ini. Ini ada video juga, saya coba ambil beberapa saja ya, takutnya kelamaan. Ini tadi sewaktu videonya baru sampai ya, kita dikirimin beberapa video, saya langsung rasanya deg-degan banget gitu. Berasa apa? Keinget waktu join di 212 gitu ya, orang tuh tumpah ruah di jalan berbondong-bondong menuju satu titik untuk sholat Jumat gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Apalagi waktu kelihatan kubahnya Hagia Sophia mulai kelihatan dari kejauhan gitu. Rasanya kayak pengen kalau bisa terbang langsung terbang ke sana kali ya Mas Regi. Nah ini kalau saya lihat rel ini ya, ini daerahnya ini udah di sekitar Grand Bazar. Grand Bazar ya, mengarah ke Sultan Ahmed. Ini jaraknya lumayan nih, Mbak, bisa ya, hampir 2 km. Ya, saya tahu. Ya. Sudah dari 3 jam sebelum sholat. Di Jakarta itu tadi baru sekitar jam 12.30, berarti di Istanbul masih jam 8.30 ya? Video-video itu tadi dikirim. Betul. 8.40 itu suara siap. Padahal sebenarnya areanya itu dibuka untuk sholat itu sekitar jam 10 pagi. Tapi mereka dari jam 8 aja sudah sepenuh itu gitu. Saya juga bisa kebayang sih kalau saya juga berangkat subuh kali itu ya. Nah itu Grand Bazar. Itu Grand Bazar. Oke. Videonya belum kelihatan, Mas. Videonya belum terputar, Mas? Hah? Belum terputar? Belum terputar. Saya sudah selesai. Pak Regi, kalau di link nggak akan keluar, Pak. Harus share screen-nya pakai ini. Oh gitu? Iya. Di saya, coba ya. Harus pakai file ya. Atau nggak apa-apa, sambil nunggu nanti saya coba tampilkan. Takutnya ini waktu terbatas ya Mbak. Okay. Di sana juga sudah standby, mungkin Mbak Utik mau share sesuatu dulu atau langsung saja kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang banget hari ini kita bisa bertemu lagi teman-teman di webinar series Bait Al-Hikmah, dan kali ini adalah momen yang sangat istimewa karena kita akan menjadi bagian dari sejarah. Sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh satu generasi ya,
satu abad yang lalu gitu kira-kira. Jadi kalau Hagia Sophia itu ditutup sebagai masjid 86 tahun yang lalu, saksi sejarah yang kira-kira masih pernah sholat di Hagia Sophia itu mungkin udah nggak ada. Kalaupun ada mungkin umurnya udah di atas hampir 100 tahun. Karena kalau 86 tahun lalu aja udah bisa sholat ke masjid, misalnya katakanlah umurnya sudah 5 tahun, berarti sekarang umurnya juga sudah hampir 100 tahun. Masya Allah, betul-betul ini anugerah buat kita gitu ya. Allah pilihkan kita menjadi bagian dari sejarah. Kenapa kita memilih judul Kumandang Adzan Pertama Hagia Sophia? Jadi tadi sudah disebutkan bahwa selama 481 tahun Hagia Sophia ini adalah masjid gitu. Mungkin ada generasi yang dari lahir sampai meninggal di Turki ya, itu taunya Hagia Sophia itu museum karena dia lahir udah jadi museum, kemudian dia meninggal posisinya masih jadi museum gitu. Jadi ada yang sampai tidak tahu gitu bahwa ini adalah dulunya masjid dan alhamdulillah hari ini Allah izinkan untuk menjadi masjid lagi. Lalu kita pilih judul itu juga tadi dari kemarin itu sebenarnya kita tuh sudah diskusi terus gitu ya. Kita concernnya adalah masalah waktu. Karena ada beda waktu 4 jam dengan Istanbul, itu otomatis ketika adzan sholat Jumat di sana itu pukul 13.10 hari ini, itu di Jakarta di waktu Indonesia Barat itu sudah pukul 17:10. Jadi nanti kita tetap akan strict untuk 17.30 selesai karena kalau enggak nanti kita akan nabrak maghrib kalau kita masih menunggu untuk semua rangkaian sholat Jumat dan segala macam selesai. Pasti teman-teman juga tidak mau seperti itu gitu ya. Jadi kita nanti akan selesai di 17.30. Jadi yang pasti kita akan mendengar kumandang adzan dari sana. Untuk selanjutnya kita akan sesuaikan dengan waktunya. Dalam sejarahnya itu kenapa kita harus membicarakan ini gitu ya. Jadi dalam sejarahnya itu setelah pasukan muslimin itu bisa membebaskan suatu negeri, itu pasti yang pertama kali didirikan adalah masjid. Kenapa? Karena ini sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu beliau itu sempat berhenti singgah di daerah Kuba, mendirikan Masjid Kuba, lalu kemudian mendirikan Masjid Jumat, lalu kemudian mendirikan Masjid Nabawi ketika beliau sampai ke Madinah. Bahkan Rasulullah itu dalam riwayat disebutkan baru rumahnya itu baru selesai dibangun itu 7 bulan setelah beliau itu sampai di Madinah. Selama 7 bulan ini Rasulullah itu menginap di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori yang nantinya itu beliau juga syahid dalam jihad ke Konstantinopel. Jadi memang penting banget gitu lah kenapa harus masjid gitu yang didirikan. Bahkan Rasulullah belum punya rumah aja udah bikin masjid dulu gitu. Itu juga kemudian yang dicontoh oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika membebaskan Baitul Maqdis dan kemudian juga oleh Abdurrahman Ad-Dakil ketika mulai mendirikan keemiran di Andalusia. Jadi sebenarnya memang ya sudah gitu, memang itu itu memang yang selalu dilakukan oleh muslimin ketika bisa membebaskan suatu negeri pasti akan membangun masjid. Tidak perlu dipertanyakan juga kenapa harus mengubah gereja menjadi masjid gitu. Dalam fikih perang itu sah gitu karena pada waktu itu pertempurannya di Konstantinopel itu dibebaskan oleh pertempuran sehingga dalam fikih perang Islam daerah yang dibebaskan dengan negeri yang dibebaskan dengan pertempuran itu aset publik itu menjadi milik pemenang. Aset private tidak gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita sudahi gitu ya. Kenapa harus jadi masjid? Karena memang Rasulullah mencontohkannya adalah masjid dan seterusnya. Lalu orientalis Barat itu mengatakan Islam itu masih akan eksis di muka bumi ini kalau masih ada 3 hal. Yang pertama itu masih ada orang yang pergi haji ke Baitullah. Kemudian yang kedua, sholat Jumat masih didirikan. Dan yang ketiga itu lembaga pendidikan Al-Azhar di Kairo masih berdiri. Jadi sholat Jumat ini penting banget gitu ya. Saking pentingnya gitu ya. Itu bahkan dalam sejarahnya itu disebutkan gitu. Ini tuh sholat Jumat itu selalu menjadi satu titik gitu. Saya cerita ketika kemarin kita di webinar tentang Andalusia, bagaimana muslimin di Andalusia itu kalau hari Jumat itu kelihatan menghadap ke timur, kelihatan seperti berdoa atau memakai pakaian yang baru atau pakaian bagus, itu sudah cukup menjadi alasan untuk dibunuh. Karena dianggapnya dia memang sedang berdoa gitu ya. Lalu di zaman modern ini, saudara-saudara kita di Palestina itu juga untuk menandai perjuangannya itu bisa dimulai di hari Jumat. 2 kali intifada itu selalu dimulainya di hari Jumat. Nah, ini pula sebenarnya yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih akan mulai pengepungan
di Konstantinopel, beliau itu memberangkatkan pasukannya dari kota Edirne itu tanggal 23 April tahun 1423 itu tepat di hari Jumat. Lalu kemudian dalam perjalanannya untuk sampai ke Konstantinopel itu mereka mendirikan sholat Jumat. Ini luar biasa sekali. Jadi sholat Jumatnya itu pasukannya itu membentang itu dari sisi pantai Marmara itu sampai ke Golden Horn di sebelah utara itu panjangnya sekitar 4 kilo. Mereka mendirikan sholat Jumat di sana dan di situ juga nanti yang akan terkenal Sultan Muhammad Al-Fatih memilih imam untuk menjadi sholat Jumat dan akhirnya memang beliau sendiri yang bisa mengimami karena syaratnya hanya beliau yang punya. Siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak balik silahkan duduk, kemudian siapa yang pernah meninggalkan sholat sunat sejak balik silahkan duduk, sampai terakhir siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud sejak balik silahkan duduk, dan yang masih telah berdiri hanya Saudara Muhammad Fatih. Panjangnya pasukan Muslim yang sholat Jumat ini, rupanya ini sudah menggetarkan hati para pengintai dari Konstantinopel. Jadi kan itu memang sudah tahu bahwa pasukan Muslimin akan mengepung kota mereka. Kemudian sudah mulailah itu para pengintainya itu mencari informasi sampai di mana pasukan ini, dan ketika melihat sholat Jumat sepanjang itu dengan kesungguhan seperti itu mulai bergetar gitu ya. Mereka tuh tahu bahwa negerinya itu umurnya udah nggak lama lagi. Nah, dari situlah kemudian setelah bisa membebaskan Konstantinopel itu jadi pasukan Al-Fatih itu masuk ke Konstantinopel hari Selasa 29 Mei 1423. Nah, itu itu menjelang waktu sholat asar. Jadi memang pertama kali memang digunakan untuk sholat asar itu dengan kondisi seadanya gitu ya. Tapi kemudian Sultan Al-Fatih memerintahkan untuk segera membersihkan tempat itu untuk digunakan sholat Jumat perdana. Jadi di hari Jumatnya 3 hari kemudian gitu ya. Ini sebenarnya proyeknya kurang lebih mirip gitu ya dengan proyek Bandung Bondowosonya Erdogan ini gitu. Persiapannya untuk bisa digunakan untuk sholat Jumat ini juga tidak lama gitu. Kalau dulu Al-Fatih hanya 3 hari gitu, kalau ini juga hanya beberapa minggu. Ini saya mencatat data, yes. Maaf, salah sebentar. Kalau dari pemirsa yang ingin melihat suasana terkini, rekan kami sudah display videonya. Silahkan dicari. Oh, jadi kita masuk ke video dulu. Nggak apa-apa, sambil Ibu bicara, sambil menunggu guide, ini sudah di-display video di sana. Usernya GNM Matahari. Ini tapi hanya baru video saja ya, live. Video live. Oke. Silahkan Ibu lanjutkan. Jadi saya sampaikan dulu ya data-data tentang sholat Jumat pertama di Hagia Sophia ini. Tadi sudah dilihatkan ya sama Mas Regi, kalau papan namanya itu sekarang sudah diganti gitu ya, sudah bukan Museum Hagia Sophia lagi, tapi sudah menjadi Hagia Sophia Kebir Chami atau Grand Mosque Hagia Sophia. Ini yang membuka tabirnya, veilnya itu Erdogan dan istrinya. Kemudian tadi juga karpet baru itu terbuat dari 100% wool berwarna hijau kebiruan itu sudah dipasang. Ini yang memproduksi itu ada sekitar 75 pabrik gitu yang dilibatkan untuk memproduksi ini dan bekerjanya itu saya tidak tahu ya berapa 24 jam mungkin gitu ya ngebut untuk mempersiapkan karpet sebesar itu sebanyak itu. Lalu kemudian tadi Mas Reki juga sempat sebut ada beberapa gambar-gambar besar yang ada di kubah-kubah dan di dinding-dinding bagian atas di Hagia Sophia. Teman-teman yang sudah pernah mengunjungi Hagia Sophia pasti juga tahu gitu ya, ada gambar-gambar besar yang ada di sana. Nah, ini dengan menggunakan, kalau dulu Sultan Muhammad Al-Fatih itu memerintahkan untuk memplester. Jadi kayak digunakan semacam plester gitu untuk menutup gambar-gambar itu tanpa merusaknya. Dan itu terbukti setelah 481 tahun plester itu dibuka, digunakan untuk museum itu dibuka nggak hilang gambarnya masih tetap ada di sana dan tidak rusak. Itu membuktikan betapa Islam itu sangat menghormati memeluk agama lain. Bohong banget gitu ya kalau misalnya kita dibilang kita mengakuisisi gereja dan seterusnya gitu. Itu gambar-gambar itu sudah terbukti 500 tahun masih utuh. Nah, kalau yang sekarang karena zamannya sudah berubah gitu, sudah modern, nanti akan digunakan semacam sebutnya itu electricity curtain gitu. Jadi korden elektrik gitu ya, akan menggunakan semacam mungkin lampu khusus gitu. Jadi nanti ketika waktu sholat, gambar-gambar itu semua nanti akan tertutup. Tapi kalau mau dilihat lagi gitu ya, mau dibuka gitu, itu masih memungkinkan. Jadi nanti masih bisa untuk dibuka lagi. Nah, ini untuk persiapan hari ini tuh seluruh ruangan itu sudah didesinfektan.
Dan mereka ini harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun tadi sempat disampaikan, nanti akan disampaikan juga ya oleh rekan kita Murfen yang ada di sana, saking banyaknya orang, ya udah susah lagi gitu ya kalau mau social distance gitu ya. Tapi semoga insya Allah kalau yang di dalam Hagia Sophia-nya aman, karena kan itu memang hanya untuk mereka yang punya akses yang bisa masuk ke sana. Nah, area ini yang tadi diperlihatkan di video ini itu sudah dibuka dari sekitar jam 10 pagi. Ada 11 checkpoint yang harus dilewati. Jadi untuk bisa masuk sampai mendekat ke arah situ tuh mereka harus ngelewatin 11 checkpoint. Nah, untuk yang nggak punya undangan gitu ya, yang ingin sholat itu ada 5 area terbuka di sekitar masjid yang bisa digunakan untuk sholat Jumat ini. Jadi tadi nanti juga akan diperlihatkan ya, tadi ada beberapa videonya itu lokasi-lokasi sholatnya itu bahkan sudah hampir menyambung dengan Blue Mosque, dengan Masjid Biru karena posisinya kan memang cuma depan-depanan deket gitu ya. Nah, ini saking mungkin banyaknya gitu jamaah yang akan bergabung untuk sholat Jumat ini. 2 dari 5 area terbuka ini 2 yang digunakan untuk jamaah sholat perempuan. Masya Allah. Lalu ada 3 imam yang ditunjuk gitu ya untuk Hagia Sophia. Ini masing-masing namanya itu ada Mehmet Boynukalin, kemudian ada Feruh Mestuel, sama Benyamin Topkalagu gitu ya. Sebacanya agak susah, nanti biar Burfan yang baca. Nah, untuk persiapan hari ini itu tuh disediakan sekitar untuk memastikan gitu ya kesehatan semua yang datang ke situ, semua otomatis pasti akan ada cek suhu, memakai masker yang standar itu udah pasti gitu ya. Tapi ini ada 17 kayak semacam tenda kesehatan gitu yang dipersiapkan. Lalu ada 736 tenaga medis yang ini standby. Kalau misalnya sampai ada kemungkinan apa atau apa, kemudian ada 101 ambulans, bahkan sampai ke helikopter. Lalu untuk menuju ke area ini, khusus untuk hari ini gitu ya, ada 25 angkutan umum ke masjid, ke area Sultan Ahmed ini, yang free, gratis gitu. Pemerintah kota juga menyediakan area parkir, itu juga gratis di area situ. Lalu kemudian membagikan 25.000 botol air mineral. Nanti Murfen tadi cerita gitu ya, dia dapat itu botolnya air mineralnya itu, lalu membagikan masker, desinfektan, sajadah, dan Al-Quran. Nah ini saya senang banget gitu ya. Jadi ada satu Al-Quran yang dia dapat sebagai souvenir di acara ini yang sudah disimpankan untuk saya. Karena saya cerita kalau saya koleksi Al-Quran dari seluruh dunia, dan ini Al-Quran yang sangat khusus karena hanya dibagikan ketika salat Jumat pertama di Hagia Sophia. Kita mau masuk ke video, Mas, sudah jam 4. Kalau di rundown kami, nanti kita akan join ke Istanbul sekitar jam 4. Ini sudah jam 4 lewat, kita akan coba menghubungi teman-teman yang ada di sana. Iya, katanya Murfen juga sudah join. Mungkin Murfen bisa cek sound. Tadi dari foto-foto yang dikirimkan gitu ya, saya merasa bahwa ketika kita mungkin teman-teman yang sudah pernah pergi ke Istanbul gitu kan merasakan aura sekularisme yang begitu kuat sekali gitu ya di sana. Tapi kalau melihat pemandangan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Murfen mendengar kita? Murfen? Iya. Ya, oke. Murfen mendengar saya ya? Ya, saya bisa mendengar. Oke. Itu sudah terdengar suara-suara orang mengaji dari belakang ya? Ya, betul. Murfen, bisa diceritakan apa yang Murfen lihat di situ? Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun min ar-rahman. Ya, Murfen bisa mendengar. Bisa diceritakan Murfen apa yang kamu lihat di situ? Orangnya sudah semakin banyak. Orangnya sudah semakin banyak. Tapi ini saya mendengar ini yang orang membaca. Oke.
وأعتزلكم Oke, وما Murfan mungkin bisa Ini suara dari الله audio Aha. imam membaca surat. عسى ألا أكون sebelum sholatnya. Oke, diceritakan saja Murfan apa yang dilihat, berapa banyak orangnya, Boleh, cuacanya seperti apa, silahkan. Ini boleh. فلما Ini saya اعتزلهم وما berdiri يعبدون di من دون الله وهبنا له إسحاق teras. Mari kita lihat ويعقوب yang di bawah. وكلا Jamaah sampai saat ini جعلنا mulai dari نبيا jam 7 pagi, sampai saat ini mereka mencoba masuk pergi ke لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان hanya suatu sholat Jumat mulai mereka mau bersujud bersama-sama. Ini hari benar-benar penting sekali buat Islam. ووهبنا له من رحمته kita Murfen, mungkin agak pelan-pelan bicaranya. Mungkin bicaranya agak pelan. Di Sepertinya terputus. dugaan kita betul ya. Jadi ada orang segitu banyak, kita tuh sangat takut kalau ada jamming rebutan sinyal gitu ya. Nah, kita Dan coba sepertinya ya kita coba kontak lagi, Mas. kita coba sambil nunggu. Kita putarkan videonya saja, itu videonya kan masih bisa live. Jadi ini ada 2 rekan kita yang ada di sana. Yang satu itu ini karena kalau mau live reportnya dari area sini pasti akan lebih nggak kedengeran lagi suaranya. Iya. Karena ini rame banget pasti. Makanya tadi satu lagi Murfen itu berada di area yang agak jauh, posisinya tinggi tapi sehingga harusnya dia bisa live dari situ, memberikan komentar-komentar dari situ gitu. Tapi ternyata tadi di situ pun sinyalnya juga sudah tidak tidak support ya. Coba kita kontak lagi ya Mas ya. Ya, Ini saya bisa membayangkan. Jadi dari kemarin report yang saya baca itu ada survei 80% penduduk Turki itu merasa bahagia dengan keputusan mengembalikan Hagia Sophia ini menjadi masjid. Ini adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya karena generasi mudanya ini sekulernya itu beneran sekuler banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana itu bisa paham gitu ya, bagaimana mereka identitasnya tetap Muslim tapi sudah jauh gitu dari perintah-perintah Allah. Nah ini tapi kebahagiaan mereka untuk bisa mendengar kumandang adzan lagi dari Hagia Sophia ini adalah sebuah angin segar gitu ya buat kita. Semoga memang kebangkitan bisa لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها Iya, udah lagi. Bisa kontak lagi, Mas? Regi ada Gokan juga di situ, Reg. Barusan saya dikontak Gokan. Assalamualaikum, Mbak Utik. Waalaikumsalam Pak Rustam. Apa kabar Pak? Rasanya senang banget ya Pak akhirnya bisa mendengar adzan dari Hagia Sophia. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. هل تعلم له سميا صدق الله العظيم. Tadinya saya Tilavet secdesine hazır olalım.
الله الله أكبر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Masya Allah. Pak Gokan bisa komentar? أعوذ بالله من الشيطان. Mas, ini suara dari siapa ya biar di spotlight videonya, Mas? Dari yang akun GNM, Pak. Oh, Ini udah di spotlight kok, Pak. Gokan mendengar kami? Sebentar. Oke, ini rupanya areanya ini memang tadi dikatakan bahwa ada 11 checkpoint yang harus dilalui untuk bisa mendekat ke arah Hagia Sophia, tapi memang ini nggak akan bisa lebih dekat lagi gitu ya, karena memang maksudnya sampai masuk ke dalam areanya Hagia Sophia, karena memang pasti steril, karena ini ada semua ketua partai tadi ya Mas ya, semua ketua partai, kemudian presiden, kemudian para menteri itu hadir untuk mengikuti jamaah sholat Jumat hari ini. Tapi ada satu ketua partai apa tadi yang tidak bisa hadir karena katanya harus karantina mandiri. Kemarin sudah mengkonfirmasi akan hadir, tapi terus kemudian tidak tahu hasil tes COVID-nya seperti apa, tapi harus karantina mandiri sehingga nggak bisa hadir. Pak Murfen, apakah sudah bergabung kembali? Sudah masuk Pak Murfen, Pak. Sudah di room. Oke, kita tunggu connecting audio ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Murfen. Silakan dilanjutkan. Bautik, silakan. Ya, oke. Murfen? Iya, bisa diceritakan lagi tadi bagaimana suasana yang Murfen lihat dari tadi pagi waktu berangkat dari rumah 1,5 jam ya untuk bisa jalan sampai ke situ ya? bentar, Murfannya masih mute. Oke, baik. Ya, baik Mbak Utik, saya baru kembali. Gimana, bisa dengar sekarang? Ya, sudah mendengar, silahkan. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini ceritanya lagi, lihat. Ini saya mau tunjukkan lagi di bawah. Ini belum selesai. Sejak jam 7, masing-masing jalan. Masjid Hagia Sophia ke depannya, ke arahnya, itu paling dekat ke mana? Saya sejak pagi jam 7 datang ke sini, keliling-keliling sekitarnya Hagia Sophia selama 2 jam, tidak bisa masuk kemana-kemana karena ketat pemeriksaan. Polis-polis ada di sini. Karena hari ini bukan hari yang biasa. Nanti Presiden Turki Erdogan akan juga bergabung sama mereka semua. Sekitarnya Hagia Sophia Masjid Biru sekarang saat ini ada sekitar 1 juta orang. Masya Allah. Tadi kami dapat foto dari Pelan-pelan, Murfen. mereka belum selesai. Pelan-pelan bicaranya. Sampai saat ini lihat mereka lihat dalam suara Allahu Akbar, mereka mau jalan menuju ke Masjid Hagia Sophia. Ini belum pernah terjadi seperti ini ya Murfen ya di Istanbul ya? Ya, terjadi hanya sekali. Saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tanggal 1 Juni 1453 hari Jumat dilaksanakan sholat Jumat di sini dan imamnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu umat Islam benar-benar merasakan kebahagiaan sangat indah. Tidak bisa dijelaskan dengan kalimat apa-apa. Ini sekarang Turki merasakan yang saat itu sudah kembali. Ini juga sudah 86 tahun. 86 tahun selama gedung ini tidak diizinkan untuk ibadah untuk umat Islam bisa sholat sujud di dalamnya
saat ini dan terus mulai lagi membuka Hagia Sophia lagi sebagai masjid, sebagai ikut wasiatnya. Tadi pagi jalan di mana-mana dikasih botol air gratis dan terus dibagi juga Al-Quran dikasih itu pada jemaah-jemaah yang datang ke sini untuk sholat. Al-Qurannya udah disampaikan buat saya ya. Boleh. Saya mau tunjukkan ini, lihat juga. Ya. Ini saya dapat satu buku Al-Quran. Ini dikasih gratis ya. Karena sekarang bukan hanya dari Istanbul, mari kita lihat, bukan hanya dari Istanbul, dari seluruh jemaah-jemaah yang mau merasakan saat pertama kali gimana rasanya di dalam masjid dilaksanakan sholat Jumat ini lagi sudah diulangi. Makanya hari ini seperti hari milad di dunia. Sekarang kami juga menyaksikan banyak orang Halo. Ya. Selama ada di sini Bapak Ibu, ada di sini jammer itu internet juga dibataskan. Ya. Ini lagi saya mau tunjukkan lagi. Saya sekarang berdiri di atas satu teras. Lihat itu jemaah-jemaah ambulans di bawah. Kalau bisa lihat jarak jauh dari sana, lihat rame-rame sekali. Itu suara ambulan atau sirene? Oh, ambulans ya? Suara ambulans, ya betul. Ya. Belum tentu terjadi apa atau apa yang akan menjadi. Tapi ini cerita sedikit mengenai Hagia Sophia. Tahun 537 Masehi itu dibangun dan diselesai dalam 5 tahun 11 bulan 10 hari saja. 10.000 budak-budak yang bekerja 24 jam setiap hari tanpa berhenti, hanya dikasih makan oleh Kekaisaran Romawi Timur dalam nama Bizantium bernama Justinianus. Selesai dan dibuka sebagai gereja nanti dipakai sebagai gereja 19 tahun. 900 diberhentikan oleh Kekaisaran Al-Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini juga penting sekali buat Islam. Karena kota ini dulu disebut namanya Konstantinopolis ya, dan kota ini telah diceritakan, dibahaskan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hari ini ditulis di pintu keluar Hagia Sophia. Masya Allah. Hadis ini dikatakan begitu. La tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysh la zalikal jaysh. Arti hadis ini adalah Konstantinopolis pasti akan ditaklukkan. Penaklukannya siapa? Komandan berbahagia, militernya juga berbahagia. Ini dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi. Sudah lewat 8 abad dan hadis ini telah menjadi kenyataan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar. Dia hari kota ini tahun 1450 panjangnya hari ini 20 km. Biasa kami merasakan bangga
Karena berikutnya penaklukan kota ini sudah masuk dan pintu-pintu Eropa sudah plus Sultan Muhammad Al-Fatih tunjukkan dirinya sebagai kaisar baru buat kekaisaran Romawi di dunia. Dan beliau adalah yang sultan. Dan terus kemudian Hagia Sophia dirubah dari gereja dipakai masjid selama 482 tahun dipakai masjid buat umat Islam. Dalam nama Masjid Kabir, tapi namanya tidak berubah, tetap sama. Masjid Hagia Sophia. Itulah yang diwajibkan untuk semua Sultan-Sultan Al-Osmani untuk jaga masjidnya Allah masing-masing. Harus sholatnya dilaksanakan dalam Masjid Hagia Sophia. Berikutnya, kami dapat masalah besar sekali dalam waktu Perang Dunia Pertama. Berikutnya itu Kekaisaran Al-Osmani jatuh. Kami tahu ceritanya. Terus Turki menjadi negara baru, republik. Dan terus berikutnya ada satu keputusan dari pemerintahan parlamento, mereka bersama-sama melihat di dalam Hagia Sophia ada beberapa ikona besar-besar yang dulu jemaat nama mereka adalah Kristus dibuka sebagai museum. Makanya Keputus lagi ya, Mas? Murfen apakah masih bersama kami? Coba Gokan ini Gokan. Ya, sepertinya memang seperti yang kita duga gitu ya. Nanti kendalanya itu adalah kendala sinyal gitu, dan ternyata memang betul gitu. Sepertinya gangguannya komunikasinya akan terputus-putus. Coba kita bawa ini ya, mobil van ya Mas ya, seperti liputan profesional biar nggak keganggu sinyalnya. Tapi ini sinyal yang satu ini yang dekat Hagia Sophia ini agak bagus nih Mbak. Mungkin karena ini tempat lebih terbuka ya. Bisa jadi. Cuman bisa jadi. sama beliau di mute karena sekitarannya itu juga suaranya lebih mengganggu dibandingkan posisinya Murfen tadi. Oke. Oh ini dari dalam ini ya, dari dalam Hagia Sophia ya. Ini saya coba live di IG ya. Iya, oke. Hari ini dapat live di dalam area Masjid Hagia Sophia-nya. Oke, Masya Allah. Oh, berarti ini terkonfirm ya. Kan ini sekarang ini lagi beredar di WA grup suasana berjubel-jubel di dalam Hagia Sophia. Berarti itu tidak benar kalau foto yang beredar itu adalah foto di Hagia Sophia saat ini. Karena ini kan kondisinya kan tetap masih berjarak. Dan ini kan sepertinya sudah ditanda-tandain ya di mana area-area yang boleh digunakan. Ya, cuma ini mungkin hanya sebatas cuplikan aja, Bu. Iya. Nah, ini nanti yang dari bisa dilihat di video. Ini Pak Gokan,
Can you say something while we are waiting for Murvan? Gokan? Gokan mendengar kami? Sepertinya juga dia tidak mendengar, Mas, karena mungkin berisik sekali di area situ. Ya. Murvan, apakah sudah on air kembali? Ntar saya WhatsApp dulu. Belum masuk room kayaknya Pak Regi. Ini lagi coba rejoin. Oke. Jadi ini kan salah satu yang dibanggakan oleh orang-orang Konstantinopel pada waktu itu atas bangunan Hagia Sophia ini adalah arsitek kubah yang besar sekali ini kan. Ini kubahnya begitu besar, kokoh dan seakan-akan tanpa pilar-pilar penyangga gitu. Lalu mereka mengatakan bahwa Muslim itu hanya bisa menempati tempat ini gitu, tapi tidak bisa membuat bangunan serupa. Nah, ini kemudian yang dijawab oleh arsitek jenius Mimar Sinan. Jadi kan di depannya ini tuh ada Blue Mosque, Masjid Sultan Ahmed itu. Nah, Mimar Sinan itu membuat bangunan dengan kubah-kubah yang juga tidak kalah spektakuler, juga tidak kalah indahnya untuk menjawab tantangan itu, bahwa ternyata bukan sekedar Muslimin itu bukan sekedar bisa nempatin Hagia Sophia untuk digunakan sebagai masjid, tapi juga bisa membuat masjid dengan arsitektur yang teknologinya itu sama mencengangkannya pada waktu itu gitu. Dan tercatat dalam sejarah bahwa bangunan-bangunan masjidnya Mimar Sinan selain menggunakan kubah-kubah yang sangat besar, itu jadi ada satu kubah besar, kemudian ada beberapa kubah kecil. Sebenarnya secara teorinya ini untuk membagi beban gitu. Padahal kalau dilihat secara estetika itu kan jadi kayak semacam kelopak bunga dengan banyak kubah-kubah di sekelilingnya gitu ya. Tapi sebenarnya secara teorinya itu untuk membagi beban supaya tidak terlalu berat untuk menyangga kubah besar itu sendiri. Dan teknologi bangunan yang digunakan oleh Mimar Sinan ini sudah menggunakan teknologi anti gempa, sesuatu yang sangat luar biasa pada waktu itu, mengingat Istanbul ini daerah yang rawan gempa. Jadi bangunan-bangunan sebesar-besar itu gitu ya, ketika diguncang gempa, kalaupun rusak tidak rusak parah. Oke, Murvan sudah Kalau kembali. ini saya kembali. Oke, Iya. silakan. Ya. Tadi saya bilang ini setelah 86 tahun dipakai museum, baru saat ini lagi berubah jadi masjid, kembali pada keadaannya yang biasa. Tapi biar tahu ini juga, di dunia tidak ada gedung seperti Hagia Sophia ini yang dipakai untuk ibadah saja selama 1600 tahun. Tidak ada di dunia gedung seperti itu lagi. Dan ini adalah bagi kebudayaan Kekaisaran Al-Osmani. Kalau ada kota baru ditaklukkan, masjidnya mana terbesar harus berubah jadi, gerejanya mana terbesar harus berubah jadi masjid. Dan masjid itu harus diberikan namanya Masjid Al-Fath. Kami bilang Fatihiyah Jami. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak memberikan namanya masjid ini Masjid Al-Fath, tetap namanya sama, Hagia Sophia. Artinya Hagia Sophia adalah tanah suci. Bahasa Inggrisnya Murvan mungkin jangan terlalu banyak mobile. The Holy Wisdom. Kita tahu baik-baik, tapi sekarang Yunani dan telah Turki. Tapi kami adalah merasa sangat bangga diri, berterima kasih banyak sekali Erdogan yang telah memberikan keputusannya ini dan akhirnya jadi kenyataan umat
Islam bisa sholat, lagi di dalam untuk umat Islam lama sekali. Ya Pak. Mungkin jangan terlalu banyak bergerak. Jadi sinyal Oke. Benar-benar saya sama. Ya, stay. Baik-baik. Atau Ya, putar. ini saya tetap sama. Iya. Oke. Ini adalah Hagia Sophia yang siapa membangun Hagia Sophia orangnya dari tanahannya Turki dari zaman dulu. Dan terus yang telah bikin renovasi, membangun, mendirikan Hagia Sophia lagi juga arsitekturnya sangat terkenal di Turki. Bernama Sinan. Biar tahu semua umat Islam yang hadir, yang sekarang juga ikut kami semua. Kalau Hagia Sophia sekarang berdiri adalah ini karena yang renovasi dibuat oleh arsitektur yang utama bernama Sinan. Hagia Sophia sudah menguatkan dari dalamnya sampai luarnya. Dan ditambah 4 menara. Yang tadi bisa lihat di dalam video, Hagia Sophia telah punya 4 menara, masing-masing menara tingginya saja, tingginya 75 meter. Dan ini adalah yang kita berada di tempat ini, terus dipanggil namanya dulu, kan, Konstantinopolis ditemukan atas 7 bukit. Sekarang kami berada di Ya. Suaranya putus-putus lagi, Mufan. Yang 7 bukit kita berada hari ini. Terus Kekaisaran Al-Utsmani menyuruh untuk membangun di atas masing-masing bukit Konstantinopel satu masjid. Terus yang telah hadir Masjid Hagia Sophia, hadapannya adalah disebut namanya Masjid Biru. Ada di sana. Itulah Masjid Biru disebut masjid terindah di dunia karena seni yang ada di dalamnya. Hari ini dari seluruh Turki lebih dari 1 juta, mungkin sampai 2 juta orang akan memenuhi tempatnya Hagia Sophia. Lagi kami merasa sangat bahagia, sangat bangga untuk kita bisa melaksanakan sholat Jumat publik. Gimana, bisa dengar? Ya, agak terputus-putus memang, tapi ya tidak boleh. apa-apa. Boleh saya tanya Pak Regi, ada yang mau tanya, ada pertanyaan yang Anda terima? Kalau kami kurang balas? Ya, mungkin Mbak Utik ada yang mau ditanyakan? Ini kita hari ini ada 238 partisipan. Oke, barusan saya ke-mute.
Jadi 238 peserta. Di kolom chat ini banyak ya, saya belum sempat baca. Oke, Murfen, Silakan. ya, Murfen, saya ingin tahu bagaimana perasaan masyarakat Turki yang tadi sempat Murfen temuin di jalan. Apakah mereka semua bahagia dengan pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid? Kalau saya baca kemarin surveinya 80% penduduk Turki bahagia dengan kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Apakah seperti itu yang terlihat langsung di jalan? Ya, benar-benar. Kalau kita melihat yang jemaah yang jalan saja di jalan ya, itu kiranya lebih daripada 80. Bagi saya itu 99%. Yang penduduk Turki bahagia ya. Masyarakat Turki ya sangat-sangat pengen sholat lagi di dalam Murfen baiknya nggak usah bergerak di titik yang tadi yang sinyalnya bagus itu saja, nggak usah bergerak Murfen, kita lihat gambarnya dari GNM aja. Kalimat ini tidak cukup untuk menjelaskan. Dari pagi mau ulangi lagi. Boleh ulangi lagi? Oke, yang Murfen lihat dari yang datang lebih banyak orang tua atau orang muda? Percaya itu campur-campur. Tapi anak mudanya banyak. Orang muda banyak. Emang Turki penduduknya termuda di dunia. Penduduk Turki hari ini 83 juta. 70% penduduk Turki umur di bawah 35 tahun. Oke. Mudah-mudah. Kalau di Turki nomor laki-laki lebih banyak dari nomor wanita. Oke. Murfen, tadi kan disebutkan kira-kira ada 1 juta orang yang ikut sholat Jumat hari ini gitu ya. Tadi sempat Murfen sebut seperti itu ya. Penduduk Istanbul sendiri ada berapa juta, Murfen? Murfen mendengar saya? Lost kayaknya. Lost sinyal. Murfen? Ya, sendiri 16 juta. Hanya Istanbul 3 juta. Ya, lagi penduduk Turki. Penduduk Istanbul 16 juta hari ini. Oke. 16 juta yang 1 juta hari ini datang ke Hagia Sophia ya? Iya, betul. Tapi bukan hanya orang yang ada di Istanbul. Dari seluruh provinsi Istanbul ada orang yang datang. Oke. Jadi hari ini tuh betul-betul orang-orang dari Turki dari mana-mana selain dari Istanbul pun juga menyempatkan untuk datang ke Istanbul hari ini ya? Iya, betul. Saya benar jarang melihat orang asing. Orang asing sedikit sekali. Itu gara-gara masalah corona hari ini ya, dan semua jamaah-jamaah yang datang harus pakai masker. Mari kita bayangkan, silakan jutaan orang bersama-sama mereka coba mengawasi jarak sosial karena itu masalah corona. Oke, Murfen, ini kalau yang dari Blue Mosque hari ini juga tetap ada Jumatan. Di Blue Mosque ada, di semua masjid salat Jumat sudah dilaksanakan. Oke. Tapi hari ini khusus itu jemaah semua datang untuk Hagia Sophia. Oke. Karena Presiden Turki Erdogan juga akan datang. Murfen, itu yang dijadikan masjid di Hagia Sophia itu seluruhnya menjadi masjid atau hanya sebagian saja yang digunakan sebagai masjid? Iya. Baik. Ini bagi yang berita diceritakan, dalamnya Hagia Sophia kan ada banyak mozaik gambar-gambar yang mengenai kekristenan. Dan terus saat hilang suaranya, Murfen. gereja
Putus lagi suaranya, Murfan. Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih Putus suara. untuk menetes. Murfen, suaranya terputus, mungkin bisa mencari spot tadi yang sinyalnya bagus, Murfen. Bentar, lagi mau join lagi, putus dia. Iya. Murfan udah join. Oke. Kalau ada yang lihat, tolong di-unmute. Mana dia? Ah, ini dia. Tunggu, Murfan. Oke, baik. Oke, ya. Nah, Ya. Murfen, Oke. itu kalau posisinya bagus, Murfen duduk saja, tidak perlu berjalan-jalan lagi. Saya duduk sekarang. Oke. Bentar, kita. Aha. Saya duduk sekarang ya. Ini saya taruh itu HP saya di sini. Oke. Kita memakai gambar dari GNM. Silahkan. Biar semuanya Putus lagi suaranya ya. Murfen, bisa mulai lagi untuk laporannya. Terima kasih. Ya, ini saat Konstantinopel ditaklukkan, semuanya disuruhkan. Gimana, jelas suaranya? Iya, oke. sekarang sudah lebih baik. Baik. Oke lagi. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih, kecuali menghancur gambar-gambar mozaik yang ada di dalam Hagia Sophia, menyuruh untuk menutup semua dengan kapur. Karena ini sudah dirubah jadi masjid, di dalam masjid tidak boleh melihat gambar-gambar yang milik oleh kepercayaan lain. Nah, ini semua mozaik ini sejak tahun 1927 sampai tahun 1934. Selama 8 tahun ada orang-orang datang dari Amerika, mereka membuka kapur-kapur ini dari atas gambar-gambar mozaik, dan terus mereka melihat di sini ada emang gambar-gambar mozaik yang milik oleh itu jemaat Kristen yang dulu, dan itu juga termasuk dalamnya masalah politis. Akhirnya Parlamento yang memutuskan ini gedung akan dipakai museum saja. Tapi biar tahu, sebagian saja di dalam Museum Hagia Sophia yang kemarin, mereka siapkan satu tempat kayak musola untuk sholat, tapi kecil sekali. Nah, saat ini pas jadinya masjid, apa akibatnya mozaik ini semua, gambar-gambar ini semua? Ini mereka sekarang gunakan teknis yang terbaru, mereka pakai gorden. Semua mozaik gambar ini akan ditutup selama sholat dilaksanakan 5 kali di dalam Masjid Hagia Sophia. Tidak boleh melihat gambar-gambar dan mozaik ini. Tapi nanti gimana ceritanya? Apakah mereka akan tetap tutup gambarnya, atau waktu tidak ada sholat akan dibuka pada turis-turis yang datang berkunjungi Masjid Hagia Sophia? Kita akan melihat itu besok dan berikutnya. Oke, tapi kalau saat ini seluruh bagian dari Hagia Sophia itu menjadi masjid atau hanya sebagian Betul. saja yang menjadi masjid? No. Semua Hagia Sophia, dalamnya, di luarnya
akan siapkan untuk dipakai masjid Kabir. Oke. Itu kalau seluruhnya dipakai, daya tampungnya sampai berapa ya, Marven? Ya, maksudnya Berapa banyak yang jelas. bisa sholat? Berapa banyak yang bisa sholat di Hagia Sophia? Oke, biar tahu, Hagia Sophia luasnya adalah yang tempat sekarang mereka beribadah. 7.500 meter persegi. Mari kita bayangkan. Masjid Biru adalah 5.000 meter persegi. Di dalam Masjid Biru, 3.000 orang bisa sholat bersama-sama. Di dalam Hagia Sophia, ini nanti akan tiba sampai 5.000 orang bisa sholat bersama-sama. Oke. Murven, nanti kira-kira adzan duhur di sana jam 1:10, betul ya? Iya, betul. 1:13, 14 menit, atau 19 menit, ya begitu. Oke. Karena waktu adzan di sini ada, kita sekarang lihat menaranya Hagia Sophia ya. Dari Hagia Sophia adzan mulai, nanti berikutnya diulangi dari Masjid Biru. Masjid Biru selesai, Hagia Sophia mulai. Begitu dalam 5-6 menit dari dua masjid, adzan bisa didengar. Ya, ini sekarang kita melihat Masjid Biru. Dari Masjid Biru adzan mulai. Ya, itu muadzin pas selesai baca mulai dari Hagia Sophia. Oke. Tapi ini sekarang dari Hagia Sophia sudah tidak ada suara lagi. Tadi kan ada suara orang mengaji. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Tadi mereka baru baca surat Al-Fatih. Ada. Masih mereka lanjut. Saya bisa mendengar dari sini. Masih mereka membaca. Makanya hari ini mereka juga memberikan namanya itu ziyafat kan dari Al-Quran. Ya, mereka membaca surat-surat dari Al-Quran dan yang jemaah sudah hadir duduk dapat tempatnya di sana, mereka bisa menikmati suara Quran dari Hagia Sophia. Karena ini mereka jamaat masyarakat Turki benar-benar kangen sekali dan mereka lapar sekali untuk mendengar suara Al-Quran khusus dari Hagia Sophia. Ini biar tahu juga tambah informasinya, Mbak Otik. Iya. Nanti besok ada kan turis yang datang mau berkunjung di Hagia Sophia juga. Hari Jumat akan siapkan khutbah seperti di Masjid Biru. Tapi di Hagia Sophia itu akan jadi lebih lama. Dalam bahasa Turki, dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Arab juga. Oh, jadi dalam 3 bahasa ya? Ya, dalam 3 bahasa itu jamaah-jamaah yang laksanakan sholat akan menikmati. Artinya, kalau mereka datang dari luar negeri juga mereka akan mengerti. Turis-turis yang datang ya putus lagi sepertinya. Ya, Pak Mr. Gokan, if you can hear us, maybe later we would like to hear the azan from the Blue Mosque and Hagia Sophia as well, right? I hope you can note it. I'm trying to contact Murven again. Gokan, can you hear us? Oh, sepertinya yang dari Hagia Sophia juga terputus. Oke, tapi memang luar biasa ya, Mas Regi, kalau tadi melihat reaksinya dari yang tadi diceritakan oleh Murven, 99% ternyata penduduk Turki yang bahagia dengan keputusan ini. Lalu kenapa orang lain malah ribut ya? Orang Turkinya padahal bahagia semua. Di Indonesia malah ribut.
Nah, oke. Oke, Sudah silakan. kembali. Murfen, silakan dilanjutkan. Iya. Di dalam Hagia Sophia, ada sekarang ya 63. Tahu itu apa? Kuburan-kuburan. Tapi ini kuburan siapa? Seperti di Masjid Biru ada kuburan Sultan Ahmad, di Masjid Hagia Sophia di halamannya di luar ya ada kuburannya 3 sultan. Sultan Salim kedua, anak Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Al-Kanuni. Sultan Muhammad ketiga, Sultan Murad ketiga. Ini semua itu makamnya adalah kuburannya di luar masjid, tapi di dalam halamannya Hagia Sophia. Di Istanbul hari ini tahu berapa masjid ada? Ada berapa banyak? Putus lagi, Murfen. 2000. Ya. Bisa dengar sekarang? Hello? Oke, terdengar sekarang. Oke. Ya. Ya. 95 masjid adalah hanya yang ada di Istanbul. Ini yang dibangun di dalam zaman Kekaisaran Al-Utsmani. 95 masjid. Makanya tadi saya bilang 7 bukit Istanbul, di atas masing-masing bukit berdiri satu masjid. Dan sultan mana yang benar-benar bikin pekerjaan luar biasa dan juga sudah membangun masjid untuk umatnya Islam, memberikan namanya pada masjid itu. Dan sultan ini budaya dari Kekaisaran Al-Utsmani harus dimakamkan dekat masjidnya beliau. Begitu satu Sultan Ahmad masjid begitu, Sultan Sulaiman masjidnya begitu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga begitu. Makamnya di luar masjid, di halamannya masjid itu. Di sini di halamannya Hagia Sophia ada 3 sultan yang makamnya ada bersama dengan keluarganya juga. Di luar Hagia Sophia ada namanya itu Sabil atau Shaderwan. Ini adalah tempat untuk ambil wudhu. Itu semacam lingkaran, tapi di atasnya adalah ada banyak lukisan-lukisan yang dibikin dari emas. Ada tulisan-tulisan ayat-ayat, namanya itu kaligrafi, dibuat juga dari emas. Memang di dalam Masjid Biru dan di dalam Hagia Sophia, semua tulisan-tulisan Arab, ayat-ayat, nama Allah, nama Rasul, nama 4 khalifah, dan lain harus ditulis dari emas. Boleh saya mau kasih tahu satu juga cerita mengenai tulisan-tulisan kaligrafi ini yang di dalam Hagia Sophia. Ada emang 8 nama ditulis dalam Hagia Sophia di atas, digantung atas mihrab. Tadi Pak Regi sambil masuk, sambil presentation, dia sudah tunjukkan pintu masuk ke Hagia Sophia. Di atas ada nama Allah, sebelah kirinya ada nama Rasul Muhammad SAW. Dan sekitarnya ada nama Abu Bakar radhiyallahu an, Omar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dan Hasan dan Hussein. Tolong mari kita melihat yang kebijaksanaannya orang-orang yang bikin tulisan ini semua bagaimana. Ini semuanya dibikin di dalam Masjid Hagia Sophia, bukan di luar. Masing-masing lukisan itu dibikin kayak lingkaran dari kayu, hanya diameternya itu panjangnya lukisan itu 70,5 meter masing-masing.
dan terus digantung di atas dinding Hagia Sophia, di atas mihrab semuanya. Lihat yang luar biasa pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka mau kembali gedung ini pada museum, mereka maunya keluarkan semua tulisan-tulisan kaligrafi ini, titip di tempat di luar, di mana saja. Mereka tidak mau melihat gambarnya, tulisan ini. Ini tahun 1935. Tapi saat mereka mencoba mau keluarkan masing-masing tulisan ini dari Hagia Sophia, pintunya betapa tinggi, tidak muat tulisan ini bisa keluar dari gedung atau dari pintu itu. Mereka heran. Mereka benar-benar kaget banget. Bagaimana itu? Ini adalah, saya percaya itu takdir Allah. Ini kamu dibilang tidak bisa keluarkan nama ini dari dalam gedung ini. Kalau mau keluarkan, harus hancurkan semuanya. Tapi mereka tidak bisa hancur semuanya. Terus disuruh digantung lagi di atas. Sampai saat ini, makanya itu, di dalamnya selama itu dipakai museum, ada gambar-gambar Islam. Dan ada motif-motif kekristenan. Itulah sebabnya gedung ini telah menjadi hanya satu. Tidak ada keduanya di dunia. Manusia bisa lihat motif-motif yang milik oleh gereja dan plus ada motif-motif yang milik oleh masjid di dalam satu gedung. Makanya itu Hagia Sophia jadi universal satu-satunya di dunia. Begitu. Tapi saat menjadi museum sampai sekarang banyak yang protes, banyak mereka bicara, mereka mau kembalikan keadaannya pada yang biasa. Dan mereka sudah ingat ada wasiatnya Muhammad Al-Fatih. Ini harus dipakai, harus kembalikan pada keadaannya yang biasa dipakai masjid. Makanya ini adalah wasiat Sultan Muhammad Al-Fatih. Dijadikan kenyataan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kami nunggu sekarang, beliau akan datang sebentar lagi waktu azan. Oh, beliau dijadwalkan akan datang ketika azan ya? Insya Allah. Oh, oke. Oke. Ini GNM sepertinya terputus ya Mas Regi ya gambarnya ya? Ya, kadang-kadang karena itu di sana ada jammer kan, mereka membatasi, mungkin mereka membatasi di sana internet. Waktu ada internet mereka juga. Ada lagi pertanyaan, Mbak Utik? Oke. Morven, ini kan sebenarnya Hagia Sophia ini menjadi warisan dari UNESCO. Ini apakah sudah mendapatkan izin dari UNESCO untuk perubahan status ini? Atau pengembalian status ini? Ya. Atau kalau misalnya tidak diizinkan, atau bagaimana? Bukan. Oke, ini masalahnya UNESCO, emang kami tidak dapat masalah apa saja. Ini diwasiat atau diwariskan pada UNESCO sebagai gedung, sebagai seni dari zaman sejarah. Ini tidak mewariskan pada UNESCO sebagai museum atau sebagai masjid. Dengan keadaannya di dalam UNESCO tidak ada hubungan. Selama pemerintahan Turki akan jaga keadaannya Hagia Sophia sebagai seni dari zaman sejarah. Mari kita dengar sekarang, lihat. Itu sebentar lagi. Itu suara apa, Morven? Ini takbir. Oh, Masya Allah. Masyarakat sekarang bersatu mereka suara takbir. Ya. Itu mereka baru datang, yang barusan takbir itu atau bagaimana?
Tunggu, saya cek waktunya azan. Mbak Utik, Iya, iya Pak Rustam. tadi kan disampaikan hampir semua sultan punya masjid ya, termasuk Erdogan di Kamlichahil. Jangan lupa, saya juga punya masjid di Eminonu. Rustam Pasha Mosque. Rustam Pasha. Betul. Baik. Jam 1 berarti masih ada. Ya, boleh saya terima lagi pertanyaan? Jelas? Oke. Itu tadi jadi baru orang-orang baru datang lagi untuk bergabung untuk sholat Jumat di sana yang tadi bertakbir tadi. Masih ada yang datang, belum selesai. Yang datang ke Belum selesai. Ya, sharingnya ya jadi terputus lagi ya. Ya ini, halo.